Kita ada promo kredit bebas angsuran yang dimana Bapak Ibu cukup membayar DP 50% di awal, sisanya dibayarkan tahun depan setelah Ibu Bapak memakai mobil selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang ngeluarin info-info seputar otomotif. Nah, melanjutkan dari konten sebelumnya, kalau sebelumnya kita sudah pernah membongkar Hyundai Stargazer tipe baru, yaitu Stargazer Essential Tech 2025 ya, yang merupakan tipe terbaru dari Hyundai Stargazer. Tapi kali ini kita langsung akan membandingkan antara Hyundai Stargazer Essential Tech versus Hyundai Stargazer X-Prime 2025. Kalau mengingat harganya sendiri, ini selisih sekitar 50 jutaan ya. Jadi Hyundai Stargazer Essential Tech ini lebih murah sekitar 50 juta dibandingkan Hyundai Stargazer X-Prime 2025. Kira-kira apa saja bedanya dan kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Nanti kita akan langsung bandingkan semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Hyundai, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Sean dari Hyundai Grand Metropolitan Mall Bekasi. Untuk Bapak Ibu yang lagi cari mobil Hyundai, bisa hubungi Sean di 0858 9949 8579. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin langsung berkunjung di showroom kami, Ibu atau Bapak bisa langsung datang ke Hyundai Grand Metropolitan Mall Bekasi di lantai 1 depan The Kos. Nah, untuk Bapak atau Ibu untuk yang sudah memiliki rencana pembelian mobil Hyundai, saya sudah siapkan promo-promo menarik untuk Bapak Ibu semuanya. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai, secara cash maupun kredit akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan masih bisa nego sampai deal. Selain itu, kita juga masih ada stok NIK 2024 seperti Hyundai Creta Alt Model dan Ioniq 5. Yang mana jika Bapak dan Ibu berminat, kita bisa tambahkan diskon dan promo-promonya. Tetapi untuk stok kita terbatas, jadi siapa cepat, dia dapat. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping saya, Stargazer, DP mulai 10 jutaan, Stargazer X DP di 15 jutaan, Creta kita DP di 20 jutaan. Untuk Tucson kita DP di 60 jutaan, Santa Fe DP 80 jutaan, Palisade DP 100 juta, dan kita juga punya mobil listrik Ioniq 5 DP di 90 jutaan. Untuk Kona EV kita DP 50 jutaan. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai di 4 jutaan saja, Bapak Ibu bisa langsung memiliki mobil Hyundai terbaru dari kita. Lalu yang keempat, kita ada promo kredit bebas angsuran yang dimana Bapak Ibu cukup membayar DP 50% di awal, sisanya dibayarkan tahun depan setelah Ibu Bapak memakai mobil selama 1 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo bunga ringan, bunga 0% tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya tenor 2 tahun sampai dengan tenor 8 tahun. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin pembelian cash ataupun kredit kurang lebih sama saja karena kita punya promo bunga 0%. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Hyundai terbaru, bisa hubungi langsung Sean saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, spare part, oli selama 4 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servisnya karena untuk servisnya sudah kita gratiskan. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Hyundai melalui Sean, Bapak Ibu berhak mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau nano coating secara langsung tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive,
bisa hubungi langsung Sean, nanti Sean siapkan untuk unit test drive-nya. Dan seandainya jika Bapak atau Ibu tidak bisa datang ke showroom kami, cukup kirimkan alamat Bapak Ibu ke Sean, nanti Sean bawakan unitnya ke kantor atau rumah Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mencari mobil Hyundai, bisa langsung hubungi Sean ya. Ingat Hyundai, ingat Sean. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Hyundai Grand Metropolitan Mall Bekasi ya. Jadi teman-teman nanti yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai, teman-teman bisa hubungin langsung sales marketingnya. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi ya. Jadi teman-teman tengok-tengok deskripsinya juga. Dan di bawahnya juga sudah kita lampirkan harga Hyundai lengkap di bulan ini. Oke, kita langsung bongkar perbandingan antara Hyundai Stargazer Essential Tech yang merupakan tipe baru dari Stargazer. Kita bandingkan dengan Stargazer tertinggi yaitu Stargazer X-Frame yang merupakan Stargazer crossover atau SUV-nya. Kita lihat di sini dari tampilan wajah depannya ini sebenarnya hampir mirip gitu ya. Cuman kalau kita amati dengan detail untuk desain dari grill ornamen Stargazer Essential Tech ini lebih standar gitu ya. Warnanya dia di finishing warna black glossy di bagian tengahnya dengan motif-motif honeycomb, dan dia juga ada ornamen membentuk bumerang ya di kanan kirinya yang melingkari lampunya. Ini di finishing warna silver. Kemudian di bawahnya juga ada ruang terbuka lagi, motif honeycomb juga ya, di finishing warna black dove juga, dengan tambahan underguard yang di finishing warna dark silver di bagian bumper bawahnya. Dan kita bandingkan untuk Stargazer X-Frame, ini kalau kita amati dia kelihatan lebih berkarakter ya. Untuk motif-motifnya dia seolah-olah timbul. Ini di finishing warna black glossy dan ada tambahan ornamen-ornamen garis-garis warna silver juga. Dan dia juga ada ornamen berbentuk bumerang di kanan kirinya, tapi ini di finishing warna black glossy. Dan di bawahnya kalau kita amati untuk underguardnya juga dia kelihatan lebih lebar, kelihatan lebih menonjol juga. Jadi kelihatan lebih berkarakter dibandingkan dari Hyundai Stargazer Essential Tech-nya. Dan kita lihat untuk lampu-lampunya ini tidak ada perbedaan. Untuk lampu senjanya ini sudah LED ya, modelnya menyambung dari kanan ke kiri. Kemudian untuk lampu di RL-nya juga ada juga ya di kanan kirinya, kalau nyala kayak Robocop gitu ya. Kemudian untuk lampu utamanya di tengah ini dia sudah LED juga, multi reflektor, juga dilengkapi dengan lampu sen. Ini masih halogen sama, tidak ada perbedaan. Dan untuk lampu fog lamp-nya juga sama-sama halogen juga, tidak ada perbedaan. Dan sedikit beda kalau dibandingkan untuk Stargazer Essential Tech ini tidak ada sensor depan, sedangkan untuk Stargazer X-Frame dilengkapi dengan dua sensor depan kanan dan kiri yang tentunya akan menambah keamanan ketika kita lagi berada di tempat sempit atau di kemacetan untuk mendeteksi objek-objek di depan kendaraan. Dan yang menarik, ngomongin Stargazer Essential Tech ini beda dengan Essential yang standar karena yang terbaru ini dia sudah dilengkapi juga dengan Hyundai Smart Sense ya. Jadi dia sama dengan yang ada di Hyundai Stargazer X-Frame. Jadi sama-sama sudah memiliki radar Hyundai Smart Sense yang memiliki beberapa fitur keamanan. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist yang dapat melakukan pengereman otomatis ketika kendaraan ini mendekati objek sedangkan driver belum menginjak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist yang dapat memandu kita untuk selalu di tengah marka jalan. Jadi seandainya kendaraan ini bergeser ke kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen yang menginjak marka jalan, dia akan menginterferensi setirnya untuk mengembalikan ke jalur tengah supaya lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring yang dapat memberikan peringatan ketika ada kendaraan di area blind spot ya, di kanan kirinya yang ingin mendahului, dia akan memberikan peringatan sehingga kita nggak ngasal pindah jalur. Kemudian juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert yang dapat memberikan peringatan juga ketika ada kendaraan yang ingin melintas di belakang sehingga kita nggak langsung mundur juga. Jadi dengan adanya fitur Hyundai Smart Sense ini, baik untuk Hyundai Stargazer Essential Tech ataupun Stargazer X-Frame, ini tentunya lebih aman daripada mobil-mobil yang belum dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense atau ADAS gitu ya. Dan kita lihat ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Hyundai Stargazer Essential Tech 2025 yang merupakan tipe terbaru dari Stargazer.
Dan ini adalah Hyundai Stargazer X Prime yang merupakan Hyundai Stargazer tipe tertinggi yang merupakan mobil SUV dari Stargazer. Dan ini adalah perbandingan antara Hyundai Stargazer Essential Tech versus Hyundai Stargazer X Prime dari wajah depannya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin dari Stargazer Essential Tech ataupun Stargazer X Prime, ini sebenarnya tidak ada perbedaan mesin. Jadi memiliki mesin tipe yang sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC yang memiliki tenaga di 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi maksimal di 143.8 Nm pada 4.500 rpm. Dan baik Stargazer Essential Tech ataupun Stargazer X Prime yang memang dibilangnya SUV ini sama-sama berpenggerak roda depan ya. Jadi tentunya ini akan nyaman dibandingkan dengan penggerak roda belakang ya. Jadi untuk Hyundai mungkin akan lebih fokus di kenyamanannya dibandingkan dari penggerak roda belakangnya. Jadi semuanya sama berpenggerak roda depan. Dan kita lihat pada kap mesinnya ini juga sama-sama dilengkapi dengan peredam ya, baik Stargazer Essential Tech ataupun Stargazer X Prime. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya untuk Stargazer Essential Tech ini dilengkapi dengan velg R16, warnanya full silver dengan profil ban di 205/55. Rem depannya menariknya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Start Assist ya. Untuk yang Stargazer X Prime ini dilengkapi dengan velg yang lebih besar dan modelnya juga kelihatan lebih stylish ya. Dengan profil ban di 205/50. Rem depannya juga cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan Start Assist juga. Kemudian bedanya kalau di atas rodanya untuk Stargazer Essential Tech dia tidak ada over fender, sedangkan untuk yang Stargazer X karena dia dibilangnya adalah mobil SUV, jadi ditambahkan over fender ya, sehingga menimbulkan kesan lebih sporty juga dari sampingnya. Dan kalau dilihat dari samping sini juga di bawah ini kalau yang Stargazer Tech nggak ada set skirt ya atau body kit, tapi untuk yang Stargazer X Prime dia sudah ada set skirt dan juga ada set body molding juga ya di finishing warna black dove, jadi seolah-olah tarikannya menyambung ke upper fender sehingga menimbulkan kesan sporty dari sampingnya. Untuk spionnya ini sama-sama housingnya di finishing warna body ya, ada lampu sen yang LED juga sama, pengaturan kacanya juga elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga dan sudah connect dengan remote-nya sama. Dan tentunya juga dilengkapi dengan blind spot monitoring juga. Kemudian bedanya itu untuk yang Stargazer Essential Tech karena dia basicnya dibilang MPV jadi nggak ada roof rail-nya. Sedangkan kalau Stargazer X Prime karena dia masuk ke golongan SUV jadi ditambahkan roof rail kanan kiri warna silver ya, sehingga menimbulkan kesan sporty juga. Dan untuk handle pintunya ini tidak ada perbedaan ya, baik untuk Stargazer Essential Tech ataupun Stargazer X Prime ini sama-sama model tarik di finishing warna chrome juga dengan tombol smart entry juga karena kuncinya sama-sama sudah keyless. Untuk handle pintu belakang juga sama ya, model tarik warna chrome. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama kayak depannya. Untuk Stargazer Essential Tech dia R16 warna silver, dan untuk Stargazer X Prime ini juga dia R17 ya. Dan menariknya baik untuk Stargazer Essential Tech ataupun Stargazer X Prime ini sama-sama sudah dilengkapi dengan pengereman cakram di roda belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Stargazer Essential Tech 2025. Dan ini adalah Stargazer X Prime 2025 yang kelihatan memang lebih sporty. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini dilengkapi dengan antena model strip hue atau stuck pin antena warna black glossy ya, sama tidak ada perbedaan. Lalu di atas ini untuk Stargazer Essential Tech belum ada tambahan spoiler ya. Jadi hanya bodi menonjol ke belakang dengan head mount stop lamp di tengahnya. Dan untuk Stargazer X Prime ini sudah ada spoiler tambahan jadi kelihatan lebih sporty, lengkap dengan head mount stop lamp di bagian tengahnya. Dan untuk kacanya ini sama-sama pakai kaca yang belum anti embun atau belum defogger, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang, tidak ada perbedaan. Dan untuk lampunya ini untuk lampu malamnya sama-sama LED bar menyambung dari kanan ke kiri membentuk huruf H miring. Dan untuk lampu remnya ini sama-sama masih halogen, lampu sen dan lampu mundurnya juga sama-sama masih pakai lampu yang halogen.
Lalu di bagian tengahnya sama-sama dilengkapi dengan emblem logo Hyundai berwarna chrome ya, tidak ada perbedaan. Dan untuk Stargazer Essential Tech dia ada emblem Stargazer di bawahnya, dan untuk Stargazer X Prime ada emblem Stargazer X. Dan di bawahnya sama-sama dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi untuk kameranya masih pakai kamera belakang aja, belum kamera 360. Dan di bumper bawahnya juga ada 3 parkir sensor juga untuk keamanan belakang. Jadi selain ada kamera, tetap dilengkapi dengan 3 parkir sensor di bawah bumpernya. Dan untuk bumper bawahnya untuk Stargazer Essential Tech ini standar ya, warna bodi di atasnya, di tengahnya dilengkapi dengan underguard warna abu-abu doff, dan di kanan kirinya dilengkapi dengan 2 lampu reflektor kanan dan kiri standar. Dan untuk Stargazer X Prime ini kelihatan lebih berkarakter ya, lebih sporty, lebih tebal di finishing warna silver doff, dan di tengahnya juga ada motif honeycomb di finishing warna black doff, dan dilengkapi juga dengan 2 lampu reflektor kanan kiri model horizontal yang kelihatan lebih sporty dari bumper bawahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Hyundai Stargazer Essential Tech 2025, dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Hyundai Stargazer X Prime 2025, dan ini adalah perbandingan antara Hyundai Stargazer Essential Tech dan Stargazer X Prime 2025. Untuk kuncinya ini tidak ada perbedaan karena sama-sama keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini. Ada tombol-tombol warna silver di sini ya, ada tombol lock, unlock, kemudian untuk membuka bagasi secara manual, dan juga ada tombol untuk menghidupkan mesinnya ya, bisa dari remote juga gitu ya. Dan di belakangnya juga ada logo Hyundai kecil berwarna chrome juga gitu. Jadi sama, tidak ada perbedaan ya. Jadi kalau dikunci ini sama-sama langsung terlipat otomatis juga ya untuk spionnya, dan saat di unlock atau dibuka kuncinya ini sama-sama membuka otomatis juga karena sudah auto folding juga gitu. Jadi sama ya. Dan keduanya juga bisa sama-sama hidupkan mesin dari remote gitu ya. Caranya dalam posisi mobil terkunci gitu ya. Nah ini teman-teman bisa hidupkan mesinnya, jadi bisa jarak jauh gitu ya. Jadi kalau mau manasin mesin nggak perlu teman-teman harus deketin mobil masuk ke dalam gitu ya, tapi bisa dari remote-nya. Kita coba langsung ya. Oke, ini mesinnya sudah hidup ya, jadi teman-teman bisa pakai remote ini untuk hidupkan mesin ya, baik Stargazer Essential Tech ataupun yang Stargazer X Prime sama, tidak ada perbedaan. Dan untuk matiin mesinnya juga bisa dari remote juga. Nah ini mesinnya sudah mati ya, jadi ini cukup canggih karena teman-teman nggak perlu harus deketin mobil masuk ke dalam, sudah bisa hidupkan mesinnya gitu ya. Oke, karena ini sama-sama sudah keyless, teman-teman juga bisa nggak ngeluarin kunci kalau mau masuk ke dalam. Teman-teman tinggal tekan tombol yang ada di sini aja nih. Nah ini kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya tanpa harus mengeluarkan kunci. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim depannya, untuk Hyundai Stargazer Essential Tech ini tidak ada perubahan dari yang sebelumnya ya. Jadi didominasi warna hitam dari atas sampai bawah dengan lapisan soft touch di bagian armrestnya, jadi sudah empuk gitu ya. Kemudian juga di sini ada laci kecil di atas, ada tombol-tombol power window, autonya ya di driver aja, ada tombol central lock dan pengaturan spion termasuk untuk lipat ya. Dan handle pintunya menariknya juga sudah dilapis warna silver, jadi kelihatan mewah. Dan di bawah ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya nggak kelihatan ada perubahan gitu ya. Jadi memang masih sama juga dengan model frame untuk head unit audio, dan speedometernya itu seolah-olah floating menyambung gitu ya. Dan sekarang agak lekukan di finishing warna black glossy. Kemudian untuk di bagian kanan di sini sisi AC-nya juga di finishing warna silver atau chrome ya. Jadi kelihatan menambah unsur mewah juga. Lalu di bawahnya ada laci terbuka kecil. Di sini ada tombol start engine-nya ya untuk menghidupkan mesinnya atau matinya dari sini, jadi sudah keyless. Ban joknya juga belum ada perubahan, dia masih pakai bahan fabric ya yang cukup tebal dengan warna hitam dan di tengahnya warna abu-abu. Kemudian untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual. Ada pengaturan ketinggian jok juga ya, jadi sudah bisa diatur naik turun juga joknya walaupun masih manual ya, model pompa. Dan di sini untuk maju mundurnya juga masih manual. Nah untuk
door trim dari Hyundai Stargazer X-Prime ini sama sebenarnya ya, didominasi warna hitam juga dari atas sampai bawah. Begitu pula di bagian armrestnya juga dilapis soft touch, tapi jahitannya dia warna merah-merah nih, jadi kelihatan lebih sporty. Dan dia juga dilengkapi dengan ambient LED juga warna biru di sini, jadi kelihatan lebih elegan. Dan bedanya lagi, dia speakernya juga pakai yang merek lebih berkualitas ya, karena pakai merek Bose, tentunya kualitas dari suaranya akan lebih maksimal juga dibandingkan yang ada di Stargazer Essential Tech. Oke, itu aja bedanya. Kita langsung masuk ke dalam. Nah, nuansa dashboardnya ini juga hampir kelihatannya mirip-mirip gitu ya, hampir tidak ada perbedaan, tapi kita akan lebih bahas lebih detail lagi nanti. Seperti di bagian kanannya ini juga sama persis, tidak ada perbedaan. Dan untuk ban joknya ini yang merupakan perbedaan signifikannya ya. Jadi kelihatan persis di sini sudah dilapis kulit dengan jahitan-jahitan warna merah dan list warna merah. Jadi kelihatan lebih mewah, kelihatan lebih sporty juga gitu ya. Dan bedanya lagi pada joknya dia juga sudah dilengkapi dengan airbag yang tidak ada di Hyundai Stargazer Essential Tech ya. Karena airbagnya dia total ada 6. Dan untuk pengaturan-pengaturan kursinya sayangnya juga masih manual juga ya, baik untuk sandarannya, untuk pengaturan ketinggian jok, kemudian untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya, untuk Hyundai Stargazer Essential Improvement ini dia masih sama ya, modelnya 4 spoke kayak gini, belum dilapis kulit juga, ada aksen-aksen warna chrome atau silver ya di kanan kirinya seperti ini. Kemudian di tengahnya juga ada logo Hyundai berwarna chrome dan dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudinya. Di bagian kanan di sini ada tombol untuk pengaturan MID juga, dan dia juga ada tombol cruise controlnya ya, walaupun belum adaptif cruise control. Jadi teman-teman kalau dapat jalanan yang kosong, lancar gitu ya, misalnya di tol, teman-teman bisa aktifkan, jadi nggak perlu injak gas lagi, sehingga ini akan mengurangi kerjaan kita ya, jadi akan lebih santai gitu ya. Tapi teman-teman kalau misalkan sudah dekat dengan mobil di depannya, teman-teman pengeremannya harus manual ya, karena belum adaptif cruise control, jadi nggak bisa menyesuaikan kecepatan di depannya secara otomatis gitu ya. Selain itu juga ada tombol lane keeping assist-nya juga di bawah ini, dan di kirinya dia ada tombol untuk pengaturan head unit audionya juga ya, termasuk voice command dan untuk mengangkat telepon juga. Dan untuk setirnya, ini juga menariknya sudah bisa diatur naik turun, bahkan sudah bisa maju mundur juga secara manual ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan, dia ada saklar-saklar untuk menekan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto juga nih. Jadi kalau diaktifkan autonya, kalau masuk di tempat yang gelap, dia akan nyala secara otomatis lampunya ya. Dan nanti kalau di tempat terang akan mati secara otomatis. Bahkan sudah dilengkapi dengan auto high beam tadi yang bisa meredupkan mata lampunya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain gitu, sehingga ke kendaraan lain itu nggak silo. Jadi lebih aman juga yang sekarang. Ditambah lagi di kiri untuk pengaturan wiper depan dan belakangnya juga di sini sudah intermittent juga. Untuk hidupkan mesinnya, selain dari remote tadi ya yang sudah kita tunjukkan, ini juga sudah keyless. Jadi teman-teman cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya di kanan setir ya. Kita nyalakan. Nah, saat kita nyalakan, untuk model dari speedometernya pun dia nggak ketinggalan dari tipe prime-nya ya, bahkan tampilannya sama persis, termasuk indikator-indikatornya, pintu-pintu terbuka kayak gini, indikator BBM, kilometernya, RPM-nya, semua sudah dijal seperti ini. Bahkan untuk klasternya ini, warnanya juga bisa dirubah-rubah juga nih. Ya, kita rubah di sini. Nah, ini pilihan temanya ya. Jadi kita pilih tema A seperti ini, tema B ya warnanya agak merah gini, tema C-nya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau bosen gitu ya, ini bisa dirubah-rubah juga. Bahkan kalau ditampilkan drive mode-nya seperti spotnya warna begini, smart-nya berubah warna lagi, normalnya berubah gitu ya. Jadi ini tidak hanya sekedar speedometer yang standar, tapi sudah benar-benar canggih digital seperti ini. Dan untuk setirnya ini secara desain sama gitu ya, modelnya cuman sudah dilapis kulit dan ada jahitan-jahitan warna merah-merahnya juga gitu ya. Dan dia juga dilengkapi dengan airbag di tengah, di kanan ada tombol cruise control, dan di kirinya ada tombol untuk pengaturan head unit audionya juga gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan selain dibungkus kulit. Untuk hidupkan mesinnya juga sama ya, keyless juga, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine yang di kanan juga posisinya. Dan untuk desain dari speedometernya ini juga sama ya, sudah digital juga, karena yang Essential Tech tadi juga sudah digital, jadi sama persis. Yang bisa dirubah-rubah juga untuk background warna dari cahaya siluet di speedometernya ini. Jadi tidak ada perbedaan dari Hyundai Stargazer yang Tech juga. Di tengah ini juga head unit audionya nggak ketinggalan dari tipe prime juga ya, modelnya sama juga, sudah
layar touchscreen 8 in dan modelnya floating kayak gini ya, seolah-olah menyambung sampai ke speedometer juga untuk frame-nya. Kemudian di sini juga fitur-fiturnya juga nggak ketinggalan nih. Jadi kita lihat dari petunjuk arah kiblat, koneksi ke ponsel, proyeksi ponsel juga bisa gitu ya. Kemudian radio, media, mode valet. Kemudian digeser lagi ada panduan pemilik, mode senyap, dan improvement di 2025 ini yang untuk Essential Tech ini juga sudah dilengkapi dengan BlueLink juga gitu ya. Jadi ada improvement juga di head unit audionya, plus dia juga dilengkapi dengan kamera belakang tadi ya. Jadi sekarang tidak lagi buta gitu ya, karena bisa melihat kondisi belakang kalau lagi mundur. Dan di bawahnya sisi AC-nya nuansanya masih sama ya, jadi warna silver atau chrome dari kanan ke kiri, seolah-olah menyambung gitu ya. Di bagian tengahnya dilengkapi dengan tombol menyalakan lampu hazardnya. Kemudian di sini juga dia ada tempat penyimpanan kecil ya, tertutup. Ada airbag juga untuk di bagian kiri. Lalu di bawahnya juga ada laci terbuka ya, yang menyambung dari kiri sampai ke tengah juga nih. Dan selain itu juga ada laci tertutup di kiri sini. Jadi untuk tempat penyimpanan juga cukup banyak. Dan kita lihat untuk pengaturan AC-nya ya, dia masih versi analog, masih model tombol-tombol puteran kayak gini ya. Tapi secara fiturnya cukup lengkap nih. Selain kipas, pengaturan AC, dia ada arah rotasi udaranya itu bisa pilihan di dalam aja atau dari luar ke dalam. Bahkan untuk arah semburannya pun dia bisa disesuaikan nih, mau mengarah ke badan, badan ke kaki, atau di kaki aja gitu ya. Jadi ini lebih maju dari beberapa kompetitornya yang kadang arah semburannya hanya ke badan aja. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat sekilas gitu ya, memang tampilan dashboardnya ini dari improvement ini memang nggak kelihatan ada beda gitu ya, karena memang fitur-fiturnya yang di-upgrade adalah fitur-fitur yang tidak ada di dashboard ini. Lalu di bawah ini juga ada satu power outlet, ada port USB model standar ya, dan ada tempat penyimpanan walaupun memang belum dilengkapi dengan wireless charger. Kemudian untuk model transmisinya juga kelihatan elegan ya, sama kayak yang di tipe Prime juga, dengan aksen warna chrome di atas dan warna black glossy. Di bawahnya juga di finishing warna silver juga, jadi di tengah ini juga kelihatan modern gitu ya, dengan pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan sport ya. Jadi ini transmisinya EVT dan dia juga ada mode sportnya atau triptonicnya. Lalu ada tombol drive mode di sini. Ini pilihannya dari Eco, Normal, Sport, dan Smart. Lalu ada tombol VSC atau traction controlnya juga. Untuk head unit Audi-nya juga tidak ada perbedaan. Modelnya sama, desainnya sama, bahkan fitur-fiturnya juga sama seperti arah kiblat, penyambungan ponsel, kemudian juga ada mode valet, dan dia juga dilengkapi dengan BlueLink, serta kameranya juga belakang aja, tidak ada kamera 360-nya, jadi sama persis dengan yang ada di Essential Tech juga gitu ya. Model sisi AC-nya juga sama, di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka juga sama, tapi bedanya untuk yang Stargazer X-Frame sudah ada ambient LED juga nih, jadi kelihatan menambah elegan dan kemewahan gitu ya di dalamnya. Dan bedanya itu untuk pengaturan AC-nya nih ya, jadi kalau yang Essential Tech tadi masih manual, untuk yang Stargazer X-Frame sudah digital seperti ini, jadi modelnya tombol-tombol seperti ini. Bahkan ada pilihan auto climate juga nih, jadi sudah bisa diaktifkan secara auto. Kemudian juga ada rotasi udaranya ke arah badan, ke kaki juga gitu ya. Jadi lebih kelihatan modern di pengaturan AC-nya. Dan secara keseluruhan sekilas memang tidak banyak perbedaan ya, kecuali kelihatan di nuansa pengaturan AC-nya aja, dan juga ada ambient LED yang memang menambah lebih kelihatan mewah dan elegan. Lalu di bawah sini juga dia ada power outlet, port USB, tapi dia sudah dilengkapi dengan wireless charger gitu ya. Jadi sudah lebih lengkap, dan di bagian transmisinya ini sama persis, tidak ada perbedaan, dan tombol-tombolnya juga sama persis, hanya ada beda jahitan warna merah-merahnya ya, kelihatan lebih sporty jadinya. Rem tangannya sama, sudah elektrik juga, lengkap dengan auto hold, tapi bedanya di cup holdernya dia ada ambient LED juga ya, jadi kelihatan lebih mewah. Dan untuk console boxnya juga sudah lapis kulit juga, tapi jahitannya warna merah-merah gitu ya, senada dengan jok-joknya juga. Dan kalau dibuka dia hanya ada box yang kosong gitu ya, tapi ukurannya cukup besar untuk penyimpanan. Kemudian di plafon atas dia juga dilengkapi dengan sun visor ya, standar cukup besar, tapi tidak ada kaca tambahan ataupun lampu tambahan. Ada pegangan tangan di kiri, ini sudah retract. Kemudian di tengah lampu kabinnya ini ada dua, masih standar warna kuning ya, lengkap dengan indikator ke pintu juga. Lalu yang menarik di sini ada BlueLink dan SOS nih, jadi sudah lengkap dengan BlueLink untuk yang improvement 2025 ini. Untuk spion dalamnya dia masih standar, kemudian di sun visor kanan untuk drivernya tidak ada kaca dan lampu juga. Lalu di kanan kiri jok depannya tentunya seatbeltnya juga sudah 3 titik penguncian dengan teknologi pro tensioner dan force limiter juga ya untuk keamanannya.
Dan untuk headrestnya juga sudah adjustable nih, jadi sudah bisa diatur ketinggiannya atau bahkan dibongkar pasang juga bisa. Tapi tentunya bahannya masih fabric ya, karena yang essential improvement sekalipun ini dia masih pakai bahan fabric untuk joknya. Dan untuk di dashboard kirinya juga sama persis, tidak ada perbedaan, termasuk ada airbag untuk penumpang depan juga ya. Dan bedanya sekali lagi hanya di nuansa yang ada ambient LED-nya ini, jadi kelihatan tampak lebih mewah atau elegan. Kemudian spion dalamnya masih sama ya, standar juga. Di sini ada SOS dan BlueLink juga tombolnya di atas ini. Dan bedanya lampunya dia sudah LED nih kalau untuk yang tipe X-Frame ya. Jadi kelihatan lebih mewah juga. Dan bedanya lagi untuk sun visornya ya, di bagian kiri dia ada kacanya yang tidak ada di Stargazer Essential Tech, tapi untuk di bagian driver dia juga tidak ada kacanya. Kemudian bedanya lagi di bagian pilar atasnya, ini dia sudah ada airbag ya untuk yang Stargazer X-Frame, karena airbagnya ada 6, termasuk di jok penumpang depan juga dia ada airbag juga ya. Selain itu juga headrestnya sudah dilapis kulit juga, itu jadi beda juga menyesuaikan dengan joknya yang sudah dilapis kulit. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya. Nah, untuk rim di baris keduanya, di sini juga sama, belum ada perubahan ya di Essential Tech ini. Jadi dominan warna hitam dari atas sampai bawah, tapi sekali lagi ya menariknya dia ada lapisan soft touch kulit gitu ya, warna hitam di sini, yang mungkin ini akan mengalahkan kompetitornya juga. Lalu di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup lumayan lah ya. Kemudian ada tombol power window-nya, ada satu cup holder juga, dan untuk handle pintunya juga sudah di finishing warna silver ya, jadi kelihatan mewah. Dan di bawahnya juga ada speaker lagi untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer Essential Tech ya. Secara ruang cabin ini cukup longgar ya. Di bagian headroom juga tinggi banget, bahkan dari tinggi saya 167 masih 10 jari lebih banyak gitu ya. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan retract, lalu ada AC double blowernya, di sini ada 4 blower dengan pengaturannya di kanan. Lalu untuk lampu cabinnya di sini masih warna kuning ya. Dan untuk seat belt-nya dia 3 titik penguncian ya di kanan kiri, dan ini kebetulan yang kita bongkar adalah yang captain seat nih ya. Jadi hanya 2 seat belt aja di kanan kiri yang sudah 3 titik. Tapi teman-teman bisa pilih juga yang misalkan pengennya suka yang nyambung gitu ya, nggak terpisah kayak gini, itu juga bisa. Dan kalau teman-teman pilih yang captain seat seperti ini, itu hanya nambah 1 juta aja. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Dan menariknya kalau yang captain seat begini, dia ada armrest juga nih di tengahnya seperti ini ya. Jadi memang lebih personal, lebih nyaman juga tentunya gitu ya. Dan untuk pengaturan sandarannya, dia kemiringannya segini ya, nggak bisa dibuat long sofa bot memang, jadi hanya sebatas seperti ini. Dan dilengkapi juga dengan headrest tentunya sudah adjustable, ada isofix juga ya, jadi kalau buat teman-teman yang masih punya baby mungkin ya, pengen nambah kursi baby, tentunya akan lebih praktis. Dua-duanya ada di baris kedua ini. Di depan ini yang esensial memang belum ada kantong-kantong ya di belakang jok depannya, tapi di tengahnya ada tempat penyimpanan kecil dan ada 2 port USB model standar ya. Jadi teman-teman kalau butuh colokan untuk ngecas handphone cukup praktis nih, ada 2 di sini. Sekarang kita bandingkan interior di baris keduanya dari Stargazer X-Frame ya. Kita lihat nuansa door trimnya, dia juga sama kayak tipe Essential Tech juga, didominasi warna hitam. Tapi bedanya di sini untuk lapisan soft touch-nya sudah ada jahitan-jahitan warna merah, jadi kelihatan lebih sporty. Dan ada emblem Bose juga ya, yang menunjukkan merek dari speaker di Stargazer X-Frame ini pakai merek Bose yang tentunya lebih premium. Dan selebihnya ini sama persis. Kita langsung masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya ini secara ruangan tidak ada perbedaan dimensi gitu ya. Jadi luasnya sama, tidak ada perbedaan. Apalagi ini sama-sama captain seat gitu ya. Jadi ada armrest juga di tengahnya sama. Cuman bedanya tentunya di ban joknya yang sudah dilapis kulit gitu ya, dengan jahitan-jahitan warna merah dan bintik-bintik di tengahnya. Dan headrestnya juga sudah dilapis kulit. Selain itu, untuk pegangan tangan di atasnya dia juga ditambahkan gantungan juga di bagian kanan nih, walaupun kirinya nggak ada. Jadi ini bisa buat gantung baju gitu ya misalkan. Untuk blower AC-nya sama. Kemudian di tengah ini lampu cabinnya bedanya sudah LED juga gitu ya. Seatbeltnya sama, 3 titik penguncian. Dan bedanya lagi itu di bagian depan ini ya, di kiri dia ada
meja kecil gitu ya, lengkap dengan satu cup holder. Tentunya ini juga menambah kemewahan, dan untuk fungsinya juga lumayan ya, bisa untuk naruh-naruh makanan ringan atau untuk kerja pakai laptop gitu ya. Dan di bawahnya juga ada kantong-kantong, di kanannya ada dua. Dan di bawah ini dia juga ada dua port USB model standar ya, ada dua, lengkap dengan tempat penyimpanan juga kayak yang di Stargazer Essential Tech juga. Sekarang kita bongkar untuk interior baris ketiganya ya. Kita masuk, untuk pelipatan jok tengahnya juga simpel, sekali jebretan aja dia langsung terlipat full, dan aksesnya ini luas banget gitu ya. Kita masuk. Nah, yang menarik dari Hyundai Stargazer ini ya, walaupun jok baris tengahnya sudah mundur full gitu ya, di sananya lega, di belakang ini masih lega banget nih. Jadi nggak perlu kita majuin lagi, sudah dapat space kayak gini ya. Dan mungkin ini terluas gitu ya di kelasnya gitu ya. Jadi ini nyaman, apalagi sandarannya ini juga kemiringannya bisa jauh kayak gini ya. Cukup nyaman juga jadinya, lengkap dengan dua headrest juga kanan kiri. Kemudian untuk seatbeltnya ada dua juga di belakang, ini 3 titik penguncian. Jadi nyamannya untuk berdua ya kalau di baris ketiga ini. Kalau dipaksain bertiga, tengahnya nggak dapat headrest ataupun nggak dapat seatbelt juga gitu ya. Di bagian kanan kirinya ada cup holder, laci terbuka, dan juga dilengkapi dengan satu power outlet juga nih. Jadi dari baris ketiga pun tetap bisa ngecas juga gitu dengan mode power outlet di belakang. Tapi sedikit disayangkan memang nggak ada pegangan tangan nih di bagian atas. Sekarang kita bandingkan interior baris ketiga dari Stargazer Xprime ya. Pelipatan jok tengahnya juga sama, sekali jebretan juga. Jadi luas kayak gini ya. Kita masuk. Jarak di kursi belakangnya tentunya tidak ada perbedaan ya. Jadi dimensinya sama, bedanya ini menariknya sudah dilapis kulit sampai di baris ketiganya. Termasuk headrestnya 2 juga dilapis kulit yang sudah adjustable. Seatbeltnya sama ya, 3 titik, ada 2 kanan kiri, ada tempat-tempat penyimpanan, dan ada satu power outlet juga di bagian kanan. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan bagasinya. Untuk membuka bagasi ini sama-sama masih manual, tapi tetap kita akan bandingkan ya. Jadi bukannya manual kayak gini. Untuk Stargazer Essential Tech itu kurang lebih seperti ini ya. Untuk luas bagasinya tidak terlalu besar, tapi lumayan lah ya. Untuk 2 koper cabin masih masuk. Dan teman-teman bisa lipat juga baris ketiganya, bisa setengah-setengah kayak gini, atau dua-duanya bisa juga ya, seperti ini. Jadi ini sudah rata dengan lantai, jadinya dapat bagasi yang lebih luas dan maksimal. Dan kita buka karpet bawahnya, ini juga ada tempat penyimpanan lagi ya, storage seperti ini, bisa untuk nyimpan toolkit dan dongkrak standarnya juga, dan barang-barang kecil lainnya. Oke, kita tutup. Kita bandingkan dengan Stargazer Xprime ya. Untuk bukanya ini juga masih manual juga untuk Stargazer Xprime. Nah, hidrolik kayak gini ya. Dan ngomongin bagasinya, ini tidak ada perbedaan luasnya. Dan untuk pelipatan joknya juga sama, setengah-setengah kayak gini. Atau dua-duanya juga bisa ya, rata dengan lantai juga. Dan di bawah karpetnya juga ada storage juga, tidak ada perbedaan juga ya. Dan bedanya itu sedikit di bagian kanannya. Untuk Stargazer Xprime ini ada tambahan speaker di belakang ya, atau subwoofer. Jadi speakernya lebih banyak. Selain itu juga mereknya JBL juga. Jadi selain kualitas suaranya lebih bagus, tentunya juga lebih menarik ya, karena speakernya banyak sampai di belakang. Nah, itu tadi kita sudah membandingkan perbandingan spek dan fitur-fitur lengkap dari Hyundai Stargazer Essential Tech yang merupakan Stargazer tipe baru versus Stargazer Xprime yang merupakan Stargazer tipe tertinggi yang merupakan model SUV dari Hyundai Stargazer. Jadi teman-teman sudah lihat perbandingannya, memang cukup menarik ya kehadiran dari Stargazer Essential Tech terbaru ini. Karena secara fitur sebenarnya cukup lengkap ya kalau dibandingkan dengan tipe Prime gitu ya, yang beda 32 jutaan gitu ya. Ini bedanya mungkin hanya kelihatan mencolok itu paling di jok yang sudah kulit ya di Stargazer Prime, tapi ini belum kulit aja. Begitu pula kalau dibandingkan dengan Stargazer Xprime, ini juga secara fitur sebenarnya hampir
tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya memang tampilan dari Hyundai Stargazer X-Prime ini memang kelihatan lebih maco, lebih sporty karena memang dibuat sebagai mobil crossover atau SUV gitu ya. Jadi ya menurut teman-teman kira-kira gimana kalau pengen tampil lebih sporty, kelihatan lebih prestis gitu ya, mungkin bisa pilih Stargazer X-Prime. Tapi kalau teman-teman sudah cukup dengan fitur-fitur yang ada di Hyundai Stargazer Essential, kita rasa ini malah justru lebih worth it dibandingkan Hyundai Stargazer X-Prime. Jadi menurut teman-teman nanti seperti apa, teman-teman boleh juga kasih masukan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer ini ataupun Hyundai tipe keduanya, teman-teman langsung aja bisa hubungin Mas Sean, nomornya ada di bawah, di deskripsi juga kita lampirkan. Jadi langsung dikontak aja yang pengen hitungan kredit mungkin, atau pengen tahu harga netnya berapa, ada diskon berapa, atau bahkan mungkin lihat unit ataupun mau nyobain test drive langsung, teman-teman langsung aja janjian sama Mas Sean di nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.